syariat isinya adalah al-amr wan nahi, perintah larangan. Maka jika hanya memandang agama itu hanya syariat, perintah larangan, maka kulluha qabdun. Semuanya hanya seperti qabd. Qabd itu satu perasaan, keadaan atau rasa yang sempit, rasa tercengkram, rasa karena melihat zahir saja. Karena syariat itu isinya al-amru wan nahi. Larangan, perintah, larangan, tak ada lagi. Hukum hakam. Sehingga itu dikatakan takalif. Syariat itu dikatakan taklif, beban. Itu sebab orang mengamalkan agama tanpa ada hub, maka lakabiratun illa al-khashi'in. Berat kecuali orang-orang yang hatinya tunduk kepada Allah. Tunduk indikasi lain daripada mahabbah. Semua akhlak asalnya adalah mahabbah. Li'anna al-mahabbata manba'ul akhlaq. Aslul akhlaq. Orang dengan adanya cinta itulah timbul yang pertama kali ubudiyah. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Nah, dari situ timbul ridha, syukur. Itu mahabbah. Itu sebab ahlullah mengatakan innal hub huwa dini wa imani. Amma hum dinuhum as-salatu was-saum, katanya. Cinta itulah agama dan imanku. Mereka agamanya adalah salat dan puasa. Nah, ini orang menyangka bahwa orang sufi tak salat, tak puasa, bukan. Artinya salat itu merupakan ungkapan ubudiyah, mahabbah. Bukan sebuah bebanan, cengkaman. Ya. Sehingga orang masuk kepada ketaatan itu kena baca macam masuk kepada satu bebanan. Ya. Seolah kena ada persiapan. Bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk jadi orang taat. Karena masuknya bukan dari pintu mahabbah. Ya, tapi kalau mahabbah, dia memang nak buat itu. Karena itulah takbir, ungkapan agama. Maka orang jika dengar agama, boleh, tak boleh, pening. Macam mana ya? Karena la yuhibbu. Karena dia tak cinta. Artinya bahwa ada yang lain selain Allah. Tidak menghadap kepada Allah. Tidak mengenal Allah. Tidak cintalah. Ya, yang mudah. Bukan yang mudah. Yang dirasakan oleh mereka adalah mahabbah. Maka dikatakan di sini asy-syari'atu kulluha qabdun. Maka itu sebab agama dinamakan taklif, sesuatu perkara yang berat. Agama seperti rantai yang akan mengikat dia, susah untuk gerak. Wal ilmu kulluhu bastun. Sedangkan ilmu semuanya kelapangan, lawan daripada qabd. Orang apabila mempelajari ilmu tentang semua itu, maka baru ada rasa lapang, ada rasa mudah, ada rasa senang ya, melihat syariat ya, yang disyariatkan itu. Itu sebab kalau hanya dilihat dari segi amal,
Ya, karena al-amal samratul ilmi. Ya, buahnya ilmu adalah amal. Ya, kalau tak ada ilmu maka tak ada amal. Kalau dia beramal tanpa ilmu bukan amal. Ya, tapi ilmu meskipun tidak diamalkan tetap ilmu dan mulia ada pada dirinya. Tapi amal tak jadi apa-apa kalau bukan berdasarkan ilmu. Maka apa-apapun ilmu yang kita mesti luas, ya, mesti dalam, mesti sahih. Karena itu akan menimbulkan satu kondisi di dalam jiwa kita basat. Orang tahu ilmunya tenang, sementara orang takut, risau. Tapi ada ilmunya, ada apa? Tak ada apa-apalah. Ya. Begitu juga ilmu akhirah. Begitu juga ilmu billah. Lagi kalau mengenai orang yang tahu tentang Allah, bukan sekedar basat, ya, bahkan rasanya dia berada dalam ketentraman, dalam perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka wal ilmu kulluhu bastun. Karena ilmu ini juga yang menumbuhkan, yang membibit, atau membibit ya. Bibit. Yang membibit iman. Karena iman itu pun berdasarkan ilmu. Karena iman adalah percaya dari apa yang dia dengar, dari informasi, ilmu, percaya. Orang tak ada ilmu tiba-tiba disuruh beramal, berat. Orang tak ada ilmu disuruh meyakini sesuatu, ya, susah. Ya, maka dengan ada ilmu makin luas, kepercayaan makin tinggi. Karena memang iman berdasar, ya, kepada ilmu. Itu sebab dalam Al-Quran dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ilmu dulu. Ya, untuk menimbulkan iman annahu la ilaha illallah. Karena memang iman mendengar dari berita Nabi. Makin banyak kita mendapat berita dari Nabi yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, nah, iman itu makin amik, makin dalam. Maka orang jika tak ada ilmu, ya, dimaafkan, dia tak buat. Tapi kalau dia tak menuntut ilmu, tak dimaafkan karena dia bodoh. Oh, saya bodoh. Kenapa bodoh? Kalau dia kenapa tak beramal, tak tahu, oh, dimaafkanlah. Nah, tapi orang sukut fil jahal aib. Ya, senyap saja dalam keadaan dia jahil, tidak tahu. Nah, maka wal ilmu kulluhu bastun. Wal ma'rifah. Nah, bagaimana mengenal Allah? Ma'rifah ini al ilmu billah. Mengetahui Allah. Kulluha iddilalun. Ya, semeluruhnya adalah iddilal. Dalal. Apa dalal itu? Kemanjaan. Ya, kemanjaan. Ya. Artinya semua ilmu ma'rifat itu jika sudah kenal Allah, tak ada yang merupakan bebanan, tak ada merupakan ancaman, tak ada. Semuanya manja. Tak ada cakap kenapa hidupku jadi begini, tak ada. Semuanya dari Allah. Kita diciptakan untuk tahu Allah, untuk mengenal Allah. Dari mana kita mengenal Allah? Setiap orang mengenalnya dari dirinya sendiri. Artinya wujud yang Allah ciptakan, ya, pada setiap manusia, dan Allah menciptakannya biqadar, dengan kadar masing-masing, dengan takdir ukuran, ya, masing-masing. Nah, kadar itulah merupakan jalan perkenalan orang tersebut kepada Allah. Kita disuruh mengenalnya itu dari diri kita. Jadi kita tak perlu pikir orang lain.
Karena orang lain kadarnya lain. Ya, iradahnya lain kepada Allah, kepada dia dari Allah. Ya. Itu tujuan hidup kita, untuk mengenal Allah, bukan untuk peningkan yang lain. Ya. Kita ini tak tahu tujuan, itu sebab pening. Termasuk pening tentang apa yang dah kita buat. Jika orang tahu tujuannya, maka apa yang dia upayakan, yang dia buat, tak ada apa-apa. Tak ada masalah. Tak ada. Ya. Ada ungkapan mereka, iza ta'rif maza turid, ya. Allahumma salli. Hana 'alaika ma yabdzul, katanya. Jika engkau tahu apa yang kau nak, maka apa yang kamu usahakan tak memberatkanmu. Apa yang kita buat tak ada yang beratkan kita. Karena kita tahu bahwa hidup ini kita ini diturunkan, dibikin jadi manusia ini tujuannya untuk mengenal Allah. Tak ada tujuan lain. Tak ada tujuan. Yang kita sebut tujuan itu bukan. Tujuan aku mengaji, tujuan punya istri, tujuan nak bekerja, tujuan punya anak, tujuan kaya, tujuan. Bukan tujuan. Kita diciptakan bukan untuk itu. Itu ketentuan Allah semua. Itu dikatakan oleh Allah dalam hikam dikatakan madmun. Allah domin. Ya, ijtihaduka fima duminalak. Kenapa jadi letih kepada apa yang Allah jamin? Kita menyebutnya takdir kita, itu perkenalan Allah kepada kita, itu yang Allah nak kepada kita. Sepatutnya kita tengok apa yang Allah nak, apa yang Allah buat, dan kita jadi hambanya dah. Sebabnya orang yang terlantarkan saya jahat kepada saya, tak ada. Orang pun takdir Allah pula, macam mana? Ya, dia tak tahu apa-apa hal tentang dirinya, apa yang akan dia buat. Lalu kita hukumi, kita benci itu sifat-sifat buruk yang keluar dari kita. Kalau dia ada pun benci lagi, dan itulah manusia. Ya. Jika tidak mengenal Allah, jika tidak tahu apa tujuan diciptakan ini. Itu sebab kenapa para nabi tidak punya kebencian, bahkan mudah memaafkan. Dan para aulia, inilah tauhidnya, dan dari akhlak itulah yang keluar dari tauhid itu. Kita lihat ada akhlak sabar, syukur, ridho. Ini akhlak apa? Ini keluar semua dari tauhid ini. Mahabbah. Itu kalau ditanya apa? Mahabbah kepada Allah. Maka ringan. Nah, itu ma'rifat. Maka apabila orang dah ma'rifat, semuanya iddilal. Semuanya Allah memanjakan dia. Coba kita ketusuk jarum, Allah maafkan dosa kita. Bagaimana kalau lebih dari jarum? Kena ketiban keren. Ya, ketiban keren di Mekah pula. Hadiahnya besar dari Allah. Ya. Baru musibah, ditinggal suami, ditinggal istri, ditinggal anak. Tak ada musibah lah tuh. Itu sama sekali bukan musibah. Itu anugerah. Ya. Karena setiap orang menjadi jalan pahala bagi dia. Dan setiap orang mestinya tugasnya menjadi sebab kebaikan. Menjadi cermin Allah pada orang lain. Ya. Nah, ini ma'rifat. Jika dia dapat ini, iddilal. Itulah din. Kalau hanya syariat yang dimaksud. Kita jangan terjebak kepada istilah, tapi maksud. Ya, karena nanti ada orang syariat semualah. Usbur, yani. Ya. Karena ada orang yang
Bukan pura-pura degil, memang degil lah. Inad. Tidak mau isti'ab kepada istilahat daqiqah. Ya. Semua orang cakap punya maksud. Ya. Maka ulama membuat berbagai macam istilah. Kita kena tangkap maksud, kena paham apa maksud mereka. Itu sebab akhirnya mereka menyimpulkan begini. Innal fiqha yuksil qalba wa tasawwuf yuraqqiquh. Fikih saja mengeraskan hati. Tasawuflah yang melembutkannya. Karena syariat tengok semua qabd. Boleh tak boleh, boleh tak boleh. Bahkan dia hukumkan atas nama dalil yang dia baca. Tengok ini dalilnya pasek dia. Pasek. Kau tak tahu dalil pasek kamu? Pasek. Lihat akhlak para nabi. Ya. Tak pernah mengkafirkan orang kafir. Sudah kafir, tak pernah dikafir-kafirkan. Apalagi nama membunuh. Ya. Tak ada nabi membunuh. Meskipun istrinya kafir, pakcinya kafir, ayahnya kafir, anaknya kafir. Tapi sekarang orang membunuh atas nama kafir. Cuma tidak mendirikan daulah Islam terus halal darahnya kafir terus. Itu din yang dipaham ya, oleh akal mereka ya, yang sathi. Dia baca teks dianggap semuanya itu din, itulah agama. Lah, din bagaimana ya'budullah dalam keadaan apapun. Ketika itu tidak ada, maka kekuatan umat tak ada. Karena kekuatannya di situ. Kalau kita cakap orang kafir merusak umat Islam akhlaknya, itulah akhlak. Memang akhlak itu apa? Ya. Mereka ciptakan perkara-perkara yang membuat umat Islam tidak sabar. Tapi kalau yang sabarlah apapun yang terjadi. Nah, itulah al-ma'rifah kulluha iddilalun. Maka akhirnya dikatakan tariqatuna kulluha mahabbah. Tarekat kami semuanya cintalah amal, bukan amal. Ini berarti orang sufi tak beramal, salah. Ya. Bukan bisnis kepada Allah. Amal pahalanya mana? Coba, orang dah berdoa, disuruh berdoa oleh Allah, kan? Aku sudah berdoa, aku tak kurang-kurang berdoa. Kemanakah engkau ya Allah? Allah suruh mengangkat keperluan dia kepada Allah. Dia lupa bahwa adanya keperluan itu pun Allah bagi, sehingga dia punya. Hikam Imam Ibn Athaillah mengatakan, makan apa nih? Sayang, apa nih makan deh? Dimakan. Boleh? Oh. Ini kalinya harum. Duduk sana. Duduk sana mama. Duduk sana. Duduk. Yang keperluan, kita punya keperluan kan? Allah yang bagi. Agar keperluan itu diangkat ke Allah. Ya, jangan diangkat kepada yang lain. Sedangkan yang lain pun sama dengan kita. Kalaupun dia boleh memberi apa yang diperlukan, dia akan memenuhi apa yang dia perlukan, bukan orang lain. Walaupun itu suami, walaupun itu istri. Jika kita minta kepada Allah, jika Allah nak bagi, Allah gerakkan semua dunia ini untuknya. Allah gerakkan, walaupun itu bukan keluarga kita. Jadi kenapa kita tuntut orang itu? Memang syariat dia punya kewajiban, itu syariat bagi dia, bukan kita yang menentukan. Urusannya dengan Allah. Ya. Itu sebab orang yang mazlum dekat dengan Allah. Ya. Kita pilihlah
kita senang jadi mazlum lah. Orang yang zalim kan jauh dari Allah. Kalau dia memang cinta kepada saudaranya, dia berbuat zalim, lalu kemudian dapat hukuman dari Allah, bukan dia marah. Mampus kau, karena kau berbuat zalim. Bukan. Kalau boleh, unsur akhaka zaliman aw mazluma. Itu mahabbah, itu din. Jika tidak, maka dia hanya baca teks, terus takfir, tabdi', tafsik, ihana, su'udzan. Mana ada agama begitu? Maka tariqatuna kulluha mahabbah. Innal hub huwa dini wa imani. Cinta itu agamaku dan imanku. Kama qala Al-Hallaj radhiyallahu an wa qaddasallahu sirr. Pakainya mana? Tariqatuna kulluha mahabbah la amal. Karena amal ini orang bisnis. Ya. Muawadat. Jika dia salat, Allah tak bagi rezeki lagi nih, padahal saya sudah salat pun. Ustadz ini buat saya miskin lah nih. Saya sudah salat tapi tak bagi rezeki. Itu agama entertainment namanya. Dia nak dengar agama ya, yang menguntungkan di dunia. Itu sebab dai-dai selalu buat orang muda-muda enak-enak. Agama tak dibuat enak, agama sudah enak. Tapi jika mahabbah. Itu sebab Ibn Athaillah mengatakan syaikhukal ladzi ya, yurihuk. Syekh itulah yang membuat kamu ringan. Apa? Nafsunya dibuang. Karena persepsi agama dia adalah amal, zahir. Bukan. Jika nafsu dibuang, ringan dah. Buatlah sendiri agama. Itu urusanmu dengan Allah. Ya. Tarbiyah adalah yuzakki, yulqinu dzikir, yuwarith al-akhlaq. Ya. Dan setiap orang meninggalkan yang lain, termasuk dirinya, dan menghadap ke Allah. Hadza huwa rabbuk. Kata merabbinya. Ini Tuhanmu. Wassalam. Bye-bye. Kamu udah tahu itulah. Ya. Kamu diciptakan untuk mengenal Allah itu melalui dirimu. Mungkin takdir kepada orang lain. Atau termasuk kepada si guru itu. Ya, takdir Allah. Itu mahabbah. Tanpa mahabbah maka akan jadi berat. Wa fana'un la baqa. Tarekat kami ini tarekat fana. Ya, bukan baqa. Fana fi hadratillah. Karena orang indikasinya cinta, dia tidak melihat bahwa dirinya ada. Dia hanya melihat kekasihnya saja. Hatta keinginannya adalah untuk memenuhi keinginan kekasihnya. Allah berfirman, "Idza aradallahu syai'a." Lalu Allah katakan, kun. Maka kun ini sebuah kalimatul hadrah yang mengandung iradah kulliyah, yaitu ma'rifatuh. Kuntu kanjan makhfiyan uridu an u'raf fa khalaqtul khalqa likai u'raf wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Ya. Maka setiap orang berkewajiban
menyaksikan Allah ya, pada setiap napas dia. Karena jalan mengenal Allah ada di anfasil khalaiq. Jalan mengenal Allah sebanyak bilangan napas makhluk. Fana an-nafsih. Fana dari dirinya. Tidaklah pertama-tama kita disuruh meninggalkan larangan Allah. Ya, melainkan agar meninggalkan selain Allah. Karena kebaikan umpama ketiadaan. Meniadakan ketiadaan. Ya, baru kemudian kita berbuat taat. Kebaikan yang Allah ciptakan. Ya, kebaikan mutlak berada pada mengenal Allah dan dia menyaksikan bahwa Allah berbuat, ya, perbuatan Allah ada pada dirinya. Itu kebaikan yang mutlak yang dia lihat. Adapun yang lain surah. Ya, Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Kamu dan amal, wujudmu dan amalmu adalah waham. Hanya surah Allah yang sebenarnya ada dan beramal, berbuat. Huwal fa'alu lima yurid. Maka yang kita sebut keburukan, yang kita sebut kebaikan dalam amalan kita, dalam pandangan akal kita adalah ciptaan. Semuanya mesti ditinggalkan. Ya. Hatta ketika kita berbuat baik, Allah yang berbuat baik, bukan kita. Sehingga kita kemudian merasa tiada. Ya, fana. Itulah sampai usul. Ya, orang jika usul, orang dah sampai kepada menyaksikan bahwa semuanya Allah. Sampai ke peringkat ada. Jika sudah sampai ke peringkat ada, sudah ini tauhid ke puncak tauhid sudah. Ya, maka disebut tauhidul wujud. Ya, tauhidul wujud. Wujud Allah ini wujud gaib. Sehingga nama lain dari tauhid wujud adalah aqidatul ghaib. Akidah yang gaib. Tauhid yang wujud. Ya. Meyakini kepada yang kita tidak tahu, padahal ada. Nah, ketika kita sudah tidak lagi merasa ada dan merasa tiada. Kalau orang merasa tiada, berarti ada. Tapi jika sudah merasa tidak ada dan tidak ada dan tidak ada, maka itu adalah usul. Ya. Musyahadah membuat kita menyaksikan bahwa kita tidak ada. Yang ada hanya Allah. Sebelumnya kita menyaksikan ada. Itulah hijab. Kita disuruh menyaksikan bahwa kita tidak ada. Maka kita menyaksikan bahwa kita tidak ada. Berarti ada. Karena kita yang menyaksikan. Tetapi bila dia sudah menyaksikan bahwa dia bukan tidak ada dan bukan ada, maka itulah wusul. Kalau sudah pergi kepada wusul ilal jama' wa ilal wujud, kalaupun dia balik lagi kepada melihat ada, maka dia itulah menjadi tempat untuk melihat Allah. Apabila sudah begitu, maka dia kamil. Badannya dipelihara kesehatannya, rohaninya juga dipelihara kesehatannya. Karena dia dipelihara oleh Allah. Jika tidak, ima badannya yang rusak, ruhnya yang sehat, atau sebaliknya. Ruhnya yang rusak, badannya yang sehat. Nah, banyak wali rusak badannya kan, tapi ruhnya Masya Allah sehat. Ya. Bahkan wali ada yang merokok pula. Jika wali merokok, maknanya badannya tak sehat lah. Ya. Tapi orang syariat, iya kok. Kalau wali itu wali, kenapa dia merokok? Ya.
Itu fana, la baqa, bukan dia merasa baqa, merasa ada. Tapi merasa tiada. Ya, kalau juga baqa'u bihi. Ya, baqa'nya dengan Allah bukan dengan dia. Ya, maka dikatakan al-wali huwal fani wal baqi. Orang yang berada dalam wilayah Allah, tidaklah dia berada dalam wilayah Allah melainkan dia dah jadi Allah. Jadi Allah ini maksudnya dia dah jadi tempat untuk melihat Allah oleh dirinya pada dirinya. Ya, sehingga dia merasa tak ada, karena sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku akan perlihatkan sifat dan asmaku pada alam semesta dan pada dirimu. Jadi dia sudah melihat. Pada saat itu dia tidak menyaksikan bahwa dia ada atau bahwa dia tidak ada. Karena yang ada hanya Allah. Nah ini fana. Di atas musyahadah. Ya. Itu sebab di dalam tarekat, pertama-tama yang diminta oleh mereka para masyayikh adalah kita mencintainya. Kenapa? Karena tidaklah kita mencintai dia melainkan dia melainkan dengan cintanya. Jika kita sudah dapat cinta dia, maka kita dapat mencintai dia dengan cintanya. Tapi secara akal mengatakan cintai, artinya tadahkanlah, bukalah hatimu untuk mendapatkan cintanya, cintaku, kata mereka. Karena kamu menutup. Karena ada cinta lain yang kamu pakai untuk mencintai yang lain. Ya, nafsu. Ya. Halaj pernah mengatakan, wan nafsu habibi, katanya. Nafsu itu kekasihku, tak pernah berpisah dengan kita. Apa yang kita buat demi dia. Salat demi dia, puasa demi dia, kebaikan demi dia, semua demi dia. Itu sebab apabila orang berbuat tanpa ada kepentingan nafsu, macam tak berguna rasanya perbuatan itu. Atau macam lemah, apa gitu. Kita sejak kecil ya, ibadah. Budak kecil kalau berbuat baik kita pujikan, itu boleh untuk dia membiasakan ta'wid, itu tarbiyah. Tapi kalau sudah besar, ya, mau dipuji aja, paling kurang mau dapat pahala saja. Nah ini tidak jadi dewasa. Tidak jadi dewasa. Bukan beribadah, karena keluar memang sifat ibadah itu dari dirinya. Itu sebab dia berbuat dengan nafsunya. Karena nafsu itulah kekasihnya. Apabila disuruh meninggalkan nafsu, maka mulai dia seperti manusia baru. Yang apabila melakukan sholat, macam tak nikmat macam dulu ya. Puasa tak nikmat macam dulu. Bahkan hilang ibadah dia tidak seperti dulu. Ya. Dia merasa ini musibah, bukan. Ya. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala yubali an qalla amaluk, katanya. Jika Allah buka satu sisi perkenalan Allah, ya, maka kamu jangan pikirkan menurunnya amalmu. Ya, karena Allah nak buka pintu ma'rifatnya. Maka dengan begitu seperti ada khairul umur adwamuha wa in qalla, katanya. Sebaik-baiknya perkara yang dawam meskipun sedikit. Apa dawam itu? Dawam bukan rutin. Ya. Kalau rutin tikrar. Orang apabila merasa berulang itu jenuh.
sholat lagi jenuh. Tapi jika dawam justru senantiasa baru. Yang membuat dia selalu berkekalan karena baru. Jumpa kekasih kalau baru, jumpa kekasih merasa baru, maka dia nak jumpa terus. Nak jumpa selalu. Nak lagi. Tak ada orang cakap, bosanlah kita. Ya, semalam jumpa, sekarang nak jumpa lagi. Meskipun sedikit, jika mahabbah, ya, itu khairul umur, khairul amal. Ya. Jika banyak nafsu, ya, pasal pahala jangan berhitung ya kepada Allah. Buatlah amal banyak-banyak, Allah akan siapkan pahala ya, lebih daripada apa yang kita bayangkan. Tapi jika akhlak kita belum diperbaiki, hasanat itu dirusak oleh akhlak buruk kita. Innal hasada yuzhibnal hasanat kama ta'kulun narul hatab. Dengki boleh menghapus pahala banyak, seperti api membakar kayu kering. Ya, belum akhlak-akhlak yang lain. Apabila kerja dia banyak, pendapatan dia tak ada letih, tak ada simpanan, tak ada simpanan ya, tabung. Maka jika ibadah itu letih, maknanya tak tabungnya habis. Ya, itu sebab para aulia itu tak pikir tabung itu, tak pikir bukan itu. Ya. Kalaupun Allah bagi itu, aku tak nak. Maka Syekhuna Abdul Qadir Al-Jilani, beliau berkata, ya Allah, jika amalku engkau terima dan ada pahalanya, berikan kepada ahli ma'asi. Aku tak nak. Aku ingin engkau saja. Nah, ini mungkin orang syariat mengatakan bodoh. Bodoh. Orang syariat mengatakan Allah. Ya. Padahal bunyi bodoh dia itulah bunyi bodoh. Ya. Tidak tahu Allah. Ini kata mereka lah. Kita cakap nih macam udah jadi wali saja ya. Ya, kita hanya baca kitab. Mungkin kita lebih buruk dari apa yang kita ceritakan. Tariqatuna kulluha mahabbatun la amal. Maka tarekat kita ini semua mahabbah, tidak ada amal. Ya. Tarekat ini tarekat dalam tarekat tasawuf lah, tarekat tasawuf, tarekat istilahi, bukan tarekat lughawi. Karena ada orang mengatakan tarekat banyak lah, bukan hanya tarekat tasawuf tuh, tarekat ini, tarekat ta'lim, tarekat salawat, tarekat. Itu tarekat lughawi. Ya. Segala yang mendekatkan diri. Hatta seorang wali apabila dia sudah bersih, dia mengambil satu pilihan untuk dia dawamkan. Karena kita mendengar cerita dari para ulama dalam mimpi mereka tentang para wali, para ulama yang wafat dulu. Padahal mereka beramal, berilmu, ya, berdakwah, mengkaji. Tapi bila wafat, lalu ada salah seorang muridnya memimpikan, ditanya ma fa'ala rabbuk, ya, apa yang kau dapatkan dari Tuhanmu? Jawabannya, tak berguna, semua mengaji, semua dakwah, semua ibadah, tak berguna. Ya. Allah terima aku karena aku sholat malam saja 1 kali, itu khusyuk luar biasa. Itu yang menyelamatkan semua. Ada yang mengatakan karena aku bagi makan lalat dengan air tintaku, itu ternyata yang ya, tengok. Ya, ada warid dari wirid yang kita lakukan. Maka terkadang para ahlilah itu setelah dia muzakka, musaffa, bersih sudah jiwanya, maka dia pilih satu amalan yang dia dawamkan. Yang dia harapkan ada syahid, ada athar ya, di sisi Allah nanti di akhirat. Idza dakhalta fil amal kuntalak wa idza dakhalta fil mahabbah kuntalah. Jika engkau masuk kepada amalan, maka engkau
menjadi untukmu. Jika kita menghitung beragama ini, hidup ini, ya, adalah amalan yang ada balasannya, maka berarti engkau hidup untuk dirimu. Salat, mana balasannya? Doa, mana pengkabulannya? Dia tidak memahami bahwa dia boleh salat, Allah yang bagi. Ya. Itu sebab ijtihaduka fi madhuminalak wa taksiruka mimma tuliba minka dalilun ala intimasil basirah. Kamu berletih-letih dengan apa yang dijamin, tapi yang diminta oleh Allah malah taksir, cuai. Itu tanda hatimu tak paham Allah. Ya. Maka yang diminta oleh Allah adalah menyaksikan Allah, ya, mengenal Allah, dan meninggalkan selain Allah. Sudah, itu saja yang diminta. Dalam keadaan apapun, walau kana fil ma'asi. Walaupun dalam maksiat. Macam mana dalam maksiat? Melihat Allah. Taubatlah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Jangan pikir orang dosa, tobat, dosa lagi, tobat, dosa lagi, tobat. Ya. Jangan pikir. Belum tentu orang yang tak dosa-dosa, taat terus, tidak hudur hatinya kepada Allah. Apa kualitinya? Sementara tobat itu adalah amalan. Seperti salat, tubu, sallu, sumu. Amal. Perintah Allah. Allah yang bagi. Ya. Tetapi tobat sebuah amal. Jika orang bertobat dapat pahala. Sama dia salat, puasa, zakat, sama dapat pahala. Tetapi amalan tobat menghapus dosa sebelumnya. Belum tentu amalan lain menghapus dosa sebelumnya. Maka tobat lebih kuat daripada amalan lain. Itu sebab Allah mengatakan, aku cinta kepada orang yang bertaubat. Kembali. Dan kembali yang tertinggi adalah menyaksikan bahwa semua yang ada adalah berasal dari Allah. Itu tobat yang tertinggi. Kalau tobat yang terendah, kita meninggalkan apa yang Allah larang kepada apa yang Allah perintah. Ya, itu tobat. Ketika sudah diperintah, kita meninggalkan semuanya. Ya, dan kita kembalikan kepada Allah. Itu tobat tertinggi. Tapi jika orang filsafatnya amal, ya, ini filsafat lughawi, bukan filsafat istilahi. Filsafatnya amal, maka berarti dia semua yang dia lakukan untuknya. Berarti dia menyembah dirinya. Itu yang disebut menyembah salat, menyembah nafsu, menyembah, bukan menyembah Allah. Gimana ya? Coba. Oh. Ya. Pergi ke mama sana ya. Wa idza dakhalta fil mahabbah, tapi jika engkau masuk kepada cinta dalam hidup ini dan berbuat ini, kuntalah. Ya, maka engkau ada dan menjadi untuk Allah. Ya. Maka itu dikatakan bahwa tariqatuna mahabbah la amal. Ya. Al-abidu ra'in li'ibadatih. Seorang yang ahli ibadah, ya, maka dia yang dia ru'yah, yang dia syuhud adalah ibadahnya. Oh, banyaknya ibadahku, dihitung-hitung. Ya. Tetapi kalau cinta,
Wal muhib ra'in li mahabbatih. Kalau orang yang cinta, yang dia lihat kekasihnya. Istri tengok suami pemberiannya saja, tak tengok dirinya. Ya. Ada kisah seorang istri hari-hari tunggu suaminya balik kerja. Dia bukakan pintu, selalu suaminya bawa oleh-oleh balik kerja. Jadi hari-hari dia buka pintu, ambil oleh-oleh itu terus selama 10 tahun. Tiba-tiba suaminya bankrupt, balik tak bawa oleh-oleh. Ya. Maka bila dibuka pintu, di tangannya tak ada oleh-oleh, baru dia tengok mukanya. Rupanya suaminya matanya juling, tahu juling ya? Istrinya cakap, bang, kau juling gak bang? Kata suaminya, aku sejak 10 tahun memang juling lah. Engkau yang tak pernah nampak aku. Nah, engkau selalu nampak apa yang aku bawa. Itu kisah ada di buku orang sufi. Itu tak tahu kisah betul atau tak. Saja nak beri contoh bahwa ya, orang hanya melihat amalnya. Ya, apa pahalanya ini Allah nih? Karena dia tidak cinta kepada Allah. Maka kalau Allah tak kabulkan, terus merungut. Ya. Banyak kata-kata yang tidak adab. Jika kali ini engkau tak kabulkan ya Allah, jangan pikir aku akan sholat. Uish. Ya, untuk apa hidup dalam seperti ini? Allah. Ya. Sehingga di Indonesia itu ada sinetron ya, doa apa ya? Jadi dia marahlah kepada Allah. Aku protes dan dia cakap dia ke langit. Artinya dia akan mengutuk, jika aku mati nanti kau akan kutuntut ya Allah. Ya Allah. Kita jadi manusia saja itu sudah tak ada apa namanya balasannya ya. Nak balas Allah. Lagi jadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada nikmat yang paling agung melainkan menjadi umat. Kita ini menjadi umat Rasulullah SAW, tidur saja masuk surga. Yang penting jangan derhaka kepada Rasulullah. Ya, jangan hina Rasulullah, jangan hina sahabatnya, jangan hina istrinya, jangan hina orang-orang yang dicintai Rasulullah. Sudah, tidur nyenyak, masuk surga. Karena tidak derhaka kepada Rasulullah. Itulah orang cinta yang dilihat adalah mahabbatih. Ya, kepada cintanya saja. Ya, mahabbah, mahbub, kepada kekasihnya. Kita nak hatamkan sekarang ya. Kalau nak hatamkan sikit-sikit saja sarahnya. Iza arabtahu kanat anfasuka bihi wa harakatuka lahu. Jika engkau telah mengenal Allah. Mengenal Allah itu melalui apa? Melalui diri kita lah. Mengenal Allah itu man arafa nafsah, arafa rabbah. Apabila engkau telah mengenal Allah, kanat anfasuka hayatuk bihi, baru dia merasa bahwa dia dengan Allah. Itu sebab mereka yang sudah ma'rifat itu as-suluk billah, bukan as-suluk ilallah. Orang kalau nak pergi ke Allah, maka as-suluk ilallah, berjalan menuju Allah. Tapi bukan jarak kan Allah di mana, tidak. Kita tahu bahwasanya suluk kepada Allah, sair ilallah, berjalan mendekatkan diri kepada Allah hanyalah membuang hijab demi hijab. Hijab. Allah bagi ini bukan, aku bukan nak itu, aku nak engkau ya Allah. Ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Kita dibagi ibadah, taat. Ya, bukan. Allah bagi pahala, bukan. Lalu dari ibadah itu Allah bagi kita jadi akhlak, bukan. Ya.
Allah bagi makrifat bukan. Nah, terus aku nak engkau saja. Sehingga Rabatul Adawiyah mengatakan, ya, kalaupun aku dimasukkan neraka tak apa, yang penting bersamamu. Untuk apa di surga tanpa engkau? Ya. Jadi artinya bukan surga, bukan neraka. Ya, itu masalah madmun, kita tak ada peluang untuk bincang. Ya, kita tak nak ke atau nak surga neraka, itu Allah sudah. Tapi yang kita ingin engkau bukan surga dan neraka, itu maksudnya. Bukan ini orang sufi cakap tak guna akal. Ya memang tak guna akal. Ya, itu sebab inta tak paham. Ini bukan cakap akal. Inta pun memahaminya bukan dengan akal pula. Ya. Dengan hati memang tak ada. Akal tak punya. Kalau dia punya akal, maka dia paham bahwa ada yang tidak dipahami oleh akal. Jadi kalau dia tak terima akan apa-apa yang tidak dipahami oleh akal, maknanya dia tidak punya akal. Orang yang punya akal adalah orang yang tahu bahwa ada sesuatu yang tidak dipahami oleh akal. Idza arabtahu kanat anfasuk hayatuk. Hidup ini adalah anfas. Ya bna Adam, innama anta ayyamun. Innama anta anfasun. Idza zahaba nafasun, zahaba juz'un. Apabila habis, dibuang apa? Itu sebagian kita menyebutnya umur kita berkurang, bukan bertambah. Nah. Apabila kita ulang tahun, oh, kita bahagia. Mestinya menderita pakai baju hitam. Bukan pesta-pesta makan-makan. Mestinya ya, berkurang umur. Ya. Karena ulang tahun yang kita buat itu hidup yang hedonism. Ya. Apa-apa nak dibuatnya bahagia, padahal itu musibah. Anfasuk, hayatuk. Hidup kita ini satu napas itu hidup kita. Yang lalu tak ada sudah, yang belum tak tahu. Kita hanya hidup senapas ini. Apa selepas itu ada lagi napas tak tahu. Kita merasanya hari, padahal napas kalau kita teliti. Itu sebab Al-Quran menyebutnya, jika datang ajalmu matimu. Tak dapat dimaju, tak dapat dikundur. Napas itu sudah. Hidupmu dengan Allah. Anfasuka bihi. Ya. Jika kita mengenal saja, maka kita berada di Allah. Lalu apa pergerakan kita? Wa harakatuka. Wa amaluk. Orang apabila beramal bukan karena Allah itu harakah. Orang apabila harakah karena Allah itu amal. Kita sholat belum dengan Allah itu sholat, maka itu harakah, macam harakah ini teng. Itu sebab jadinya tikrar rutin. Baru saja sholat, dah sholat pula. Karena harakah. Salat harakah, gerak-gerik, gerak-gerik, salam, gerak-gerik, salam. Ramadan datang, oh ahlan, buat penyambutan dengan tulisan, hatinya tak sambut. Ya. Itu zaman apabila takbir sudah kepada maddah, maknanya ya, keindahan di dalam batin sudah hilang. Itu sebab dia mencari keindahan itu yang dia kehilangan dari dirinya, maka dia buat di luar-luar. Ya. Dibuat indah. Oh, ini Islami. Sampai di situ Islamnya. Mencaci, memaki, sambil menghias dengan hiasan Islam indah, sambil gibah. Karena dia kehilangan keindahan dalam dirinya. Ya. Tak ada yang paling indah
Melainkan dia mengenal Allah, di dalam hatinya ada indah. Jika itu sudah dia dapat, dia tak nak yang lain. Kalau dia mendapatkan yang lain untuk itu. Untuk apa yang dia rasa indah. Nah, ini harakatu kalahu. Aktivitinya. Jika kamu mengenalnya, maka akan napasmu dengannya. Maka napasmu itu dengannya. Dan pergerakanmu karenanya. Karena tanpa dengan tak dapat. Dengan dulu baru karena. Apabila kita sudah dengan dia, maka berarti karena dia. Kita untuk berbuat untuk kekasih kita, maka semua yang diinginkan kita lakukan, itu namanya untuk dia. Kalau kita melakukan untuk kekasih kita, bukan keinginan dia tapi keinginan kita, maka kita yang pertama bukan dengan dia. Itu sebab tidak akan untuk dia, tidak akan karena dia. Tapi bila sudah dengan dia, maka semuanya untuk dia. Itu adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Wa idza jahiltahu, apabila engkau tidak tahu Allah, kanat harakatu kalak. Itu selalu meminta kepada Allah. Seolah Allah tidak memberi. Padahal kalau dia tahu, dia malu. Seorang wali tak nak kasyaf, tapi ramai orang yang nak kasyaf. Tolol. Kalau dikasyafkan letih. Para wali itu lari daripada kasyaf. Nak dibuka. Jangan. Ini mata kita tak nampak apa-apa di luar. Cukup di ruang ini saja. Terhalang dinding saja sudah tak nampak. Coba kalau Allah buka karena nampak semua. Macam mana nak tidur? Telinga kita pun ini ditutup. Hanya dengar di sini saja. Tapi kalau dibuka dimensinya yang tidak terbatas, tidak terhad. Terdengar orang yang sekarang tengah ditembak, tengah jatuh, tengah mati, teriak apa. Maka mereka mendapat isyarat daripada Allah akan apa yang terjadi. Isyarat itu yang dia pahami. Karena orang-orang dewasa, dia membacanya dari isyarat. Dan Allah pun memberikan dengan isyarat. Kalau dengan ibarah itu budak kecil. Tak boleh. Ambil. Budak kecil lah. Tapi kalau orang dewasa tak cakap. Dia tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Apa yang perlu diambil, apa yang... Al-abidu ma'lahu sukun. Itu sebab ahli ibadah itu tidak punya ketentraman. Ya. Ma'lahu sukun. Selalu gelisah. Aku belum ibadah. Karena dia merasa bahwa ingat Allahnya di ibadah itu. Kalau di luar ibadah tak ingat Allah. Maka yang dia pikirkan hari-hari nak ibadah, nak ini, nak itu. Bahkan terkadang ibadahnya hanya ibadah mahdhah. Orang yang biasa qiyamul lail, dia biasa. Karena kalau dia malam ini tak qiyamul lail, esok susah nak mula lagi. Itu sebab ya, dia sibuk dengan selain Allah, kata mereka lah, para ahlilah. Bukan sibuk dengan Allah. Wazahid ma lahu raghbah. Orang juhud, dia tidak punya raghbah. Hatta yang dia inginkan adalah tidak punya raghbah, bukan ingin Allah. Aku tak nak punya keinginan nak. Ya. Itu masih untuk selain Allah. Di dalam peringkat-peringkat di dalam tarbiyah, ya,
si masyaikh itu pertama mendidik murid khidmah. Kedua ibadah. Ya, kemudian faqr, zuhud, ikhlas. Baru murassakh lil khilafah. Khidmah membuang dirinya dan memperhatikan selain dirinya. Itu perlu latihan. Karena orang akan beramal apa yang menguntungkan dia. Khidmah beramal untuk menguntungkan orang lain. Sehingga ada ta'wid. Kemudian ibadah. Agar mendapat pahala. Dan kemudian faqr. Tidak memiliki apapun. Ini tujuannya masih itu. Belum Allah. Kemudian zuhud. Dia tidak ingin punya keinginan. Raghbah kepada dunia maksudnya. Dia tidak ingin punya keinginan. Mainnya sama duduk situ. Duduk sini main dua-dua. Duduk. Maka yang dia inginkan adalah tidak punya raghbah kepada dunia, kepada selain Allah. Ya. Itu masih dia yang melakukan dan bukan Allah tujuannya. Kemudian ikhlas. Ikhlas itu adalah ingin karena Allah saja, tak ada orang tahu. Ya. Maka dia fokus kepada itu. Sama-sama. Jom. Maka yang terakhir arif. Ya. Dalam kondisi apapun karena Allah. Baik dalam khidmah, dalam ibadah, dalam zuhud, dalam Allah saja. Nah, di sini al-abid ma lahu sukun wa zahid ma lahu raghbah. Wasiddiq ma lahu irtikan, dan orang yang siddiq ya, dia tidak punya irtikan. Irtikan itu ittikal, tempat bersandar. Tidak punya tempat sandaran. Karena penyandaran itu hanya kepada Allah, i'timad, yakni. Dia tidak memandang makhluk sebagai punca manfaat dan mendarat, tetapi dia menyaksikan penuh bahwa semuanya adalah daripada Allah. Itu siddiq. Wal 'arif ma lahu haulun wala lahu quwwatun wala ikhtiyarun wala iradatun wala harakatun wala sukun. Ditempatkan oleh Allah apa-apa saja inilah. Ya. Dia tak nak ini, tak nak itu. Ya. Kalau orang zuhud, kalaupun Allah kasih dunia, dia berusaha untuk tak nak. Meskipun dia melakukan dengan ibadah. Ya. Tetapi orang arif, dia tak pikir ada atau tidak ada. Ya. Nak atau tidak nak. Tapi memang dia melihat semua Allah. Bukan dia pun. Maka kita mengukur, kenapa mereka, misalnya seorang soleh itu, seorang aulia itu, kaya, miskin. Ya. Sama mereka, ada yang kaya, ada yang miskin. Imam Syazili misalnya kaya, Syekh Abdul Qadir miskin. Ya, tapi Syekh Abdul Qadir, ya, dia punya harta dari istrinya. Dulu kata beliau, saya tak nak kawin karena istri mengganggu. Dia nak khidmat kepada dakwah kepada umat, sedangkan istri nak dikhidmati oleh suami. Jadi, tapi beliau sendiri yang bercerita. Tapi kemudian Allah
hingga umur 30 tahun. Ya, beliau mengaji. Ya, beliau menikah itu umur 40 tahun. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. 30 tahun dia mengaji, 10 tahun dia tarbiyah. Ya, dalam tasawuf. Kemudian nikah. Ya. Dia berkata tak nak nikah karena mengganggu. Tapi beliau bercerita akhirnya Allah memberi ya, jodoh. Aku menikah 4 dan semuanya membantu dakwahku, tidak menghalanginya. Semua hidupnya untuk dakwah. Ini jangankan 4, 1 pun kalau menghalangi dakwah letih lagi 4. A'udzubillah. Karena orang yang arif malahu haul, dia tidak punya daya wala quwwah, tak punya kekuatan wala ikhtiar, tidak punya kehendak. Yang kita sebut pilihan. Dia tak nak ini, saya nak memilih ini, memilih itu, tak. Wala iradah, apalagi iradah, wala harakah. Hatta harakah dia minallah, wala sukun, tentram juga tak punya. Artinya ditempatkan di mana saja, ditempatkan di miskin, ditempatkan di kaya, ditempatkan dia di tempat yang kena tunjuk ibadah zahir kepada orang, ditempatkan kena tunjuk dia memberi, ditempatkan memang dia tak dapat memberi, ditempatkan tak ada. Ketika dia memberi bukan karena dinampak orang, ketika dia ibadah bukan karena ini manfaat bagi orang. Ya. Dan Allah yang memberinya, bukan dia. Kita sudah Allah yang memberinya, kemudian diakui kita, itu saja. Padahal kalau kita keluar dari diri kita, maka kita melihat bahwa semuanya Allah. Kita hanya keluar saja dari Allah. Semuanya dah Allah susun apa yang kita buat. Tapi kita mengaku. Nah, inilah wujuduk dzambuk. Merasa ada itulah dosa. Wujuduka dambun la yuqasu alaihi dzambun. Al-mawjud ma lahu wujud. Kita ini mawjud. Maka kita tidak punya wujud. Wujud itu sifat. Mawjud itu mausuf. Ya. Kita disebut mausuf. Sifatnya wujud. Ya. Tetapi yang kita lihat surah. Bukan hakikatus surah. Coba orang beramal. Kita katakan amal itu kan. Lah itu suratul amal. Amal adalah sifat yang abstrak di dalam diri kita. Ya. Kalau fi'il itu perbuatan yang dilahirkan dari jawareh. Tapi apabila kita punya pikiran, maka kita laksanakan pikiran itu menggunakan fi'il, maka itu amal. Fi'il adalah gerak yang keluar daripada anggota tubuh, punya fi'il. Apabila dia melakukannya, fi'il itu untuk sebuah keinginan, untuk sebuah apa yang dia kehendaki di dalam dirinya, maka itu jadi amal. Sebetulnya yang disebut, yang di fi'il itu adalah suratul amal. Adapun amal itu adalah sifat yang ada dalam diri kita. Nah, maujud ini suratul wujud. Sebetulnya wujud itu yang gaib yang kita tak tahu. Maka maujud ini bukan wujudnya, tetapi suratu. Wujud itu sifat yang kita tidak tahu, yaitu ada pada zat Allah. Kenapa ini? Wa idza sta'nasta bihi istauhasta minka. Jika engkau merasa tentram dengan wujud itu, maka engkau akan merasa jauh denganmu. Karena kamu hanya mawujud suratul wujud yang tidak ada. Maka fana itu adalah menyaksikan bahwa dia
bukan tidak ada dan bukan ada. Kalau dia merasa bahwa dia tidak ada, maka dia masih ada. Itu syuhud. Jika fana, dia bukan ada. Dan sebetulnya sejak awal sudah dikatakan, kita ini jaiz, mungkin itu baru dalam penilaian teori, tapi belum tahakkuk. Idza sta'nasta bihi, jika engkau istiqnas, tentram dengan yang Allah itu wujud, yang kitalah surahnya, maka kita akan jauh dari kita tidak akan melihat kita. Itulah fana. Man istaghala bina, ini muhadasa Allah, ini percakapan Allah. Ya. Seolah-olah Allah yang cakap, dia yang cerita. Kata Allah, barang siapa yang sibuk dengan kami, sholat, puasa, zakat, berbuat baik, itu kan sibuk dengan kami, kata Allah. Lahu, tapi dia berbuat untuk dia, bukan untuk Allah. A'mainah, aku butakan dia, tidak tahu aku. Wa manistaghala binalana, barang siapa yang sibuk denganku untukku, basarna. Maka kata Ibrahim An-Nakhi radhiyallahu an, idza aradallahu bi'abdin khairan anasahu bil wihdah wa basarahu uyuba nafsih. Jika Allah kehendaki dia menjadi orang yang baik. Ini idza arada bi'abdin khairan. Khairan ini biyadihil khair itu. Ketika seorang soleh Bani Israel ditanya dalam kisah Al-Quran, madza anzala rabbuk? Qalu khaira. Baik martabah wujudiyah atau martabah ma'rifatiyah, irfaniyah, itu adalah khaira. Keluar dari tangan Allah. Maka apabila orang dikehendaki menjadi orang yang baik, orang Allah katakan, anasahu bil wihdah, dibuatnya dia tentram dengan dirinya sendiri, tak pening orang lain. Dia melihat Allah pada dirinya. Allah wa basarahu uyuba nafsih, diperlihatkan oleh Allah keburukan dirinya, keburukan yang paling buruk mengaku ada. Kalau apa yang dikatakan syariat itu akibat dari mengaku ada, maka keburukan di mata Allah bukan hanya berupa keburukan yang di dalam syariat, tetapi dia berbuat baik, merasa dia yang berbuat itu buruk. Kita pun sepakat, orang yang mengaku baik buruk, bahkan itu paling buruk daripada orang berbuat keburukan. Kita mendengar bahwa dia merasa buruk karena dia cakap, karena dia bergerak. Tapi Allah mendengar, mengetahui karena Allah melihat hati. Aku ini wali zaman sekarang. Dalam hatinya, oh, itulah buruk. Wa man istaghala bina lana bassarna. Allah bukakan, fa idzahum mubsirun. Allah bukakan semua, Allah. Tak ada dia. Ya. Orang minta maaf, ampun-ampun dengan dia, maafkan. Ya. Wali itu ketawa, kenapa kau minta maaf? Aku berbuat salah padamu karena engkau berbuat salah. Siapa engkau? Ya Allah. Siapa engkau berbuat salah padaku? Hasya lillah. Ya. Itu takdirmu dan itu ujianku dan ini ibrah dari Allah. Dan itulah Allah mengenalkan dirinya kepada kamu dan kepada aku. Tak ada. Kita hidup untuk makrifat Allah. Ya. Dan jika dengan sikap itu orang kembali kepada Allah. Coba, seorang orientalis Prancis mengatakan, jika Muhammad hidup, katanya, sebetulnya kalau Muhammad ada, tak perlu buat satu gerakan Islam dan ingin mendirikan negara Islam dengan ingin mengislamkan dunia. Tak perlu Muhammad buat begitu, kata mereka.
lalu saja ke Eropa, semua akan Islam. Lalu saja. Setelah dia melihat perilaku umat dan melihat Quran, melihat hadis, melihat pengalaman para sufiyun. Ya. Ternyata dia membangun peradaban itu dengan dirinya, dengan insaniyah. Ya. Taib. Iza zala hawak yukshafu laka an babil haqiqah. Banyak lagi. Masya Allah. Jika hawa nafsumu hilang, hawa. Kenapa hawa? Hawa itu yang diingini oleh nafsu. Apa saja. Kalau hawanya tidak ada, berarti sudah tak punya nafsu. Misal, ada laki-laki minta maaf. Ya. Suruh perempuan berdiri di depannya, tak berpakaian. Nah, kalau tak tertarik, maknanya tak ada hawa. Tak jadi hawa sudah. Yang diingini nafsu itu hawa. Hawa itu keinginan nafsu. Kalau irodah, keinginan rohani. Jika nafsunya punya keinginan dihormati, lalu kita jadi tuan guru, maka tuan guru itu hawa. Zuhud itu hawa. Aku nak zuhud, nanti orang cakap aku zahid. Itu hawa. Ini sufi bukan cerita tentang syariat, tentang mukhalafatus syariah, bukan. Tentang maksiat, itu lagi hawa. Ini bukan itu yang diceritakan. Tetapi maksiat kepada Allah. Ini bukan tengah menyusun apa itu mukhalafatus syariah, bukan. Ini berbicara tentang lillah atau tidak lillah. Fana atau tidak fana. Karena ini tasawuf, tauhid. Maka dibuka untukmu an babil haqiqah. Maka baru melihat hakikat. Orang jika sudah melihat hakikat tidak bermaksiat. Apa yang kita dengar ini baru pengetahuan tentang hakikat. Malah kita berpikir kalau semuanya dari Allah, macam mana ya? Karena kita tak melihat hakikat itu. Orang jika sudah melihat hakikat tak bermaksiat sudah. Ya. Sehingga mereka mengatakan hatal ma'siyah la tadurru syuhud. Maksiatnya tidak merusak syuhudnya. Kenapa? Karena dia maksiat tapi ingat Allah. Maksiatnya pun tak nikmat. Dia ditakdirkan untuk maksiat. Hanya untuk naikkan derajat, menambah nyata melihat Allah. Kalau kita jangankan maksiat, sholat saja lupa Allah. Itu maksiat. Apalagi maksiat. Ini orang salah memahami. Itu wali, maksiat pun tak apa. Bukan begitu pahamnya. Salah paham, salah baca ayat. Ayat sufi, pahamnya paham dia, bukan paham yang dimaksud oleh mereka. Di Jawa timbul, wali, Ramadan isya rokok. Tengah hari. Kenapa rokok? Tiba-tiba berubah jadi kayu. Ini yang ditambah ceritanya, tak ada dalam ayat. Berubah jadi kayu. Asalnya kamu tengok wali maksiat, kamu jangan cakap, hati-hati. Ya. Lalu tanya, kenapa? Tak ada alasannya. Mungkin berubah jadi kayu. Itu. Orang nak hormati, tapi dari zauk awam, jadi menghina yang mulia itu. Banyak orang cerita wali, maksudnya nak menghormati, tapi karena cerita itu keluar daripada awam, akhirnya malah merendahkan. Nah ini anbabil haqiqah. Fatabna iradatuka. Maka di situ iradah kamu tak ada. Oh, semua iradatullah. Masuk kepada iradah kulliyah, yaitu ma'rifatullah. Ya, ternyata apa yang
Aku buat ini Allah yang bagi dan Allah menunjukkan dirinya bahwa dia ada. Itu hakikat. Payuksyab laka anil wahdaniyah. Maka tersingkaplah keesaan, ketunggalan Allah. Fatahakok tabihi. Kalau sudah begitu maka Anda sudah tahakuk tuh. Tahakuk Allah. Ya, dia sudah melihat Allah. Bukan percaya, tapi kalau percaya itu masih mendengar. Ya, seperti yang kita sering cerita, iman itu mendengar berita. Ya, ada Allah di sana, oh iya ke? Tak nampak. Tapi jika tahakkuk tabihi, dia melihat bahwa semuanya ini Allah, bukan dia. Tahakkuk lah. Maka dia nyata melihat Allah dalam pergerakan manusia semua. Allah. Itu yang dikatakan Allah, Allah. Orang baca ayat ini jadi Allah ramai pula. Ya. Pening, katanya gitu. Karena dia nak masuk akal semua. Ya, sudah pun tak ada akal, nah dimasukkan akal pula. Ya, macam mana nak masuk? Paling kurang jika dia nak masukkan ke akal, dia ada akal. Ya. Saya bertanya dengan seorang syai, saudara kita yang sering mengkafirkan, membid'ahkan. Ya, dia tak punya hati. Ya, berarti dia hanya akal saja. Saya itu jawab, akal pun tak ada. Ingatkan tak punya hati saja, akal ada, kata akal pun tak ada. Oh, patutlah. Annahu huwa bila anta ma'ah. Allah. Dia sudah membuktikan sendiri tentang Allah bahwasanya semua itu hanya Allah saja tanpa ada kamu bersamanya. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibn Athaillah, kanallahu wala syai'a ma'ah. Kana ini bukan fi'il kana maknanya dulu. Kana bermakna wujud. Ya. Kana Allah. Allah ada. Itu maksudnya. Dan tidak ada sesuatu yang menyertainya yang bersama. Tak ada. Ada itu tidak ada yang lain. Wahuwal an. Wahuwal an itu adalah ketika kamu menyaksikan musyahadah, itu maksudnya wahuwal an. Kita kan begitu menyaksikan tadinya musibah lalu datang pertolongan dari Allah. Allah ada. Loh, memang sebelumnya tak ada. Wahuwal an, dan sekarang nih yang kamu lihat nih, kamu udah musyahadah dah. Ya. Alaihi makan. Itu yang ada itulah yang ada. Kita apabila musibah pun, ya Allah tunjukkan kalau engkau memang ada. Itu kurang ajar. Kurang musibahnya berarti. Ya. Dia cakap begitu, dia kurang musibahnya. Karena Allah kurang ada. Padahal musibah itu Allah nak tunjuk bahwa dia ada. Ya. Itu yang dibuat hikam oleh Imam Ibn Athaillah Sakandari. Baik. Idza salamta ilaihi Allah. Kalau engkau pasrah dengan nyerah lain. Kalau nyerah ridho, itu nyerah. Tak lawan lah, pikirannya pun tak melawan. Macam mana aku tak nak musibah ini, itu masih melawan. Ya, itu sabar masih melawan. Aku sabar, masih pegang kuat kepada dirinya dan sabar. Begitu keluar dari musibah, alhamdulillah. Padahal musibah, hidup ini ibtila, itu hidup saja sudah ibtila. Bukan hanya mati. Allah menciptakan khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum. Bukan hanya mati, hidup pun ibtila. Ya. Hidup ini perlu sabar. Ya. Tapi jika ridho, nyerah, sudah nyerah lah. Ya. Innallaha wada'a ar-rauha war-rahata fir ridha, katanya. Ketika Allah meletakkan kerehatan dan ketentraman di ridha.
Kalau taslim bukan sekedar nyerah, pasrah. Jika engkau pasrahkan kamumu kepada Allah, jangan kamu urus dirimu. Bahasa syariatnya tawakal. Orang sufi membuat istilah lain lagi, tawakal milik yang tinggi, taslim. Masuk lagi ke tinggi, tafwid. Itu mereka buat istilah. Mereka yang bikin, mereka yang tahu istilah itu. Jadi jangan, apa bedanya? Ya, paling kurang kita pergilah ke kamus. Bagaimana tingkat kepasrahan itu antara taslim dan tafwid? Tinggi tafwid. Maka bukan dia tak paham bahasa pun. Meskipun secara umum maknanya sama. Contohnya seperti misalnya, qu'ud dengan julus, sama-sama duduk. Ada bedanya. Ya. Kalau qu'ud, duduk dari berdiri. Kalau ijlis, duduk dari tidur. Tapi orang Arab pun kadang tak pakai. Lah, sebaliknya. Julus, duduk dari berdiri. Qu'ud, duduk daripada tidur. Ketika tidur, hokot. Hot. Itu dia bangun, duduk. Kalau berdiri, ijlis. Bisa sama-sama duduk, tapi beda. Tapi orang Arab pun dah silang pemakaiannya. Orang ketika membuat istilah, dia ngerti bahasa. Mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Makna judri, akar makna itu. Nah, ukuran dalamnya makna itu ada dalam kamus Kitabul Ain. Ditulis oleh Imam Ahmad Al-Khalil Al-Farahidi. Kamus pertama diciptakan oleh ulama Islam abad pertama, tahun 90. Kamus itu bernama Kitabul Ain. Menggunakan sistem taklibat as-sautiyah. Satu kata dibulak-balik. Berapa ada yang ada maknanya dan berapa yang tidak. Ditulis semuanya. Baik itu yang mustakmal dan yang muhmal. Baru nanti disusun berdasarkan akar makna yang berlaku menurut hukulul lughah. In salamta ilaih, jika engkau pasrahkan, apa yang dipasrahkan? Wujud kita ini. Kita yang merebut dari Allah. Bukan pun. Ya. Kembalikan lagi. Itulah yang disebut taubat. Kembalikan. Allah yang menangani, bukan kamu. Ya, paling kurang ridho lah. Itu udah bahagia itu. Ya, sampai surga dijaga oleh malaikat ridwan, ridho. Itu isyarat. Kalau mau masuk surga, karena masuk kepada malaikat ridho. Sifat ridho, itu malaikat ridwan. Kalau tak ridho, maknanya dia munaza'ah. Mempertikaikan Allah. In salamta ilaihi qarrabak. Jika engkau pasrahkan kepada Allah, Allah akan membuat dekat kamu. Qarrabak. Wa in naza'tahu ab'adak. Jika engkau mempertikaikannya nafsu ini, maka Allah akan menjauhkanmu daripada Allah. Artinya dia tidak dipakai oleh Allah untuk tempat mengenal dirinya, untuk dia, bukan. Jika dia tidak mengenal Allah kepada dirinya, bagaimana dia melihat Allah kepada orang lain? Maka dia akan syirik. Apabila syirik, indikasinya ada wal baghdha. Indikasi syirik, bermusuhan, membenci, itu sifat syirik. Kalau sifat tauhid, mahabbah. Karena dia tahu itu semua dari Allah. Kalau dia ahli maksiat, kalau dia ahli jahat, makin dicintainya.
Itu sebab para wali, para anbiya menghadapi para musuhnya yang menghina, dia mengatakan ana uhibbuk. Bukan dengan merayu. Nah, kalau kita itu pun cakap-cakap lidah saja, uhibbuk. Ya. Karena dia tak punya kekasih. Menderita orang yang tak punya kekasih. Ya. Kekasihnya kekasih yang tidak mencintai dia, mana dapat bercinta? Semua orang bertepuk sebelah. Karena selain Allah tidak ada. Jika kekasihnya Allah, itulah percintaan. Ya. Maka akan bahagia. Allah akan berikan beban. Dia ingin Allah memenuhi keinginannya.
semua yang kita dapat beban bagi kita. Ya, menikah beban, istri dapat anak beban pula. Ya, ada kereta beban lagi. Ya, semua beban. Karena untuk dia. Wa in talabtahu lahu dallalak. Jika engkau meminta Allah untuk Allah, Allah akan ringankan, Allah akan nikmatkan. Meskipun musibah nampaknya. Dallalak. Imam Ahmad bin Hanbal lepas istrinya yang pertama wafat, menikah lagi, mendapat istri yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Lalu orang semua menyuruh cerai. Sampai mengatakan, ya Imam, cerai saja. Aku boleh carikan perempuan yang lain yang soleh. Dia menjawab, kalau dia jatuh ke tangan orang lain, aku takut orang lain tak sabar. Dan kalau aku pisahkan, di mana ibadahku? Ya. Kalau kita ini bini macam ini, buanglah sudah. Ya. Dia buang Allah. Ya. Karena kita memintanya untuk kita, itu beban, pening. Pening. Tapi kalau untuk Allah, tak. Ya. Dia keluar kata buruk, dari mulutnya keluar kata baik. Dallalak. Ya. Kurbuka. Sebetulnya kita dekat kepada Allah itu, dekatmu kepada Allah, khurujuka anka, jauhnya darimu. Kamu tak ada bahkan. Makin kamu melihat tak ada, makin melihat Allah pada dirinya. Berarti dekatlah, Allah itu lebih dekat daripada nyawa kita. Tapi karena kita merasa ada, mana Allah? Mana Allah? Ditanya, bis sama pula. Kurbuka khurujuka anka. Kalau kita buang diri kita, tak ada. Melainkan Allah. La ilaha la maujuda illallah. Itu al-qurub. Wa bu'duka. Jauh itu wukufuka ma'ak. Kamu bertumpu kepadamu. Aku. Untukku, olehku, denganku, akuku, semuaku. Itu jauh dari Allah. Tak ada Allah. Di mana Allah? Dia sholat, dia puasa. Tetap aku. Itu sebab wujuduka dzambun la yuqasu alaihi dzambun. Adamu itu dosa yang tidak ada taranya. Kama qala al-Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Wujuduka dzambun la yuqasu alaihi dzambun. Kalau kita nak dekat, buang kita. Sudah itu dekat. Karena kita lah. Ya, aniyah bekas melihat. Untuk melihat Allah. Itu sebab para wali apabila bangun tidur. Dia bercakap. Ma fa'alallahu bi. Katanya. Kalau kita bangun tidur. Ma fa'altu bi. Ya, ma af'alu. Atau ma fa'altu bi. Para wali jika bangun tidur, apa yang akan Allah nak buat? Kalau kita nak buat apa ya? Kita merasa berpikir, aku nak pikir apa yang aku buat. Padahal kita memohon kepada Allah apa yang Allah bagi. Ketika tak ada, maka apa yang Allah nak bagi? Oh, kena buat ini. Allah bagi inspirasi ini. Kalau kita tak paham, bukan orang yang ma'rifat, tengok syariat. Oh, salah. Oh, ini tipuan nafsu. Ya. Begitu datang lagi, oh ini betul. Ya. Itu sebab jika apa yang datang kepada kita, tunjukkan ke syariat. Kalau tak ada syariat, orang yang awam tak tahu mana yang baik. Tapi jika ahlillah, ya,
memang Qur'annya, syariatnya fi qalbi. Istabta qalbak wa in abtauka wa in abtauka. Hadza basairun linnas. Isi Quran itu adalah kumpulan basirah untuk orang. Jika sudah punya basirah, maka dia penafsir Al-Quran yang hakiki. Itu sebab mengajak kepada Allah ala basiratin. Ana wa manittaba'ani. Aku dan nanti orang yang mengikutiku. Dia menyeru kepada Allah berdasarkan basirah. Satu lagi. In ji'ta bila anta qabilak wa in ji'ta bika hajabak. Jika engkau datang kepada Allah tanpa engkau, maka Allah akan terima. Tetapi jika engkau datang kepada Allah dengan engkau, Allah akan hijab. Maka akuilah semua dari Allah, bukan dari kita. Orang inginnya dapat uang tak bekerja. Orang inginnya dapat pahala tak beramal. Orang inginnya syuhud tanpa mujahadah. Salah. Kenapa tidak diinginkan semuanya? Karena semuanya pemberian. Pertanyaannya ahlil hal dengan ahlil maqam mana tinggi? Katakan Nabi Allah Khidir atau Wali Allah Khidir hadir dengan Sidna Musa alaihissalam, mana mulia? Musa. Nabi Allah Musa diangkat ke langit, Nabi tak. Padahal musibahnya lebih teruk Nabi. Tapi tadi angkat Nabi karena Nabi ingin ahlil maqam. Ya. Yang ahlil hal, dia tak buat apa-apa, Allah yang buat terus. Allah bagi ma'rifat terus. Ya. Allah ambil ke langit terus. Allah bagi hakikat, tak bagi syariat. Ya. Apa-apa yang dia ada, itu hal. Dia dapat itu, tapi tak dapat amal. Tak dapat syariat, itu dari Allah. Kita dapat uang, kita dapat amal, dapat kerja. Allah bagi kita kerja, keinginan untuk kerja dan bekerja, lalu Allah bagi hasil. Allah bagi. Ini semua pemberian dari Allah. Orang jika tidak kenal Allah, jangankan memandang kerja itu dari Allah. Hatta hasil kerjanya pun bukan dari Allah. Kuranglah Allah lagi. Ya. Oh, ini hasil kerjaku. Bakhil. Ya, itulah ahlil maqam, bukan ahlil hal. Dan itulah anbiya war rusul, ya, wa warasuhu minal mursyidina wal murabin. Dia ahlil maqam. Maka tidak aneh semua. Kalau wali yang aneh-aneh itu wali masuk kotak, wali naqis. Bukan ahlul qudwah. Ya. Jangan dibesar-besarkan, dia sudah mastur, buanglah. Kenapa ada Jadi ya, din bukan amal, wali bukan akhlak. Akibatnya begitu. Ya, naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah. Ada soalan silakan ya. Tak ada ya? Paham semua? Boleh urai lebih detail lagi pasal hakikat wujud dari hakikat zat. Maknanya yang mawujud ini adalah penyataan wujud Allah, bukan wujud yang dimawujudkan. Uraian.
eh, Allah punya zat. Karena Allah fa'il, pelaku alam semesta ini. Kita kalau ditanya man huwal fa'il, Allah. Karena dia fa'alu lima yurid. Allah idza arada an yaqulu kun fayakun. Ya. Nah, dialah fa'il apa yang dia kehendaki. Ala lahul khalq wal amr. Dialah fa'il. Jika fa'il, maka dia punya zat dan punya sifat. Ya. Dan zat berarti wujud. Ada. Kan Allah ada. Ya. Wala syai'a ma'ah. Tidak ada. Ini syai'. Ya, syai'. Idza aradallahu syai'an. Syai' dalam filsafat disebut al-kaun, alam. Wa huwa syai'. Dia mengambil istilah syar'i. Maka tidak ada. Maka fa'il ini punya zat. Zat itu adalah wujud. Ada. Maka ada hanya Allah. Pergi mama sana ya. Pergi sana ya. Sana. Jom. Sana, jom. Jom, sana. Sana, tuh. Maka Allah punya zat, fa'il dan punya sifat, dan zat itu wujud. Ya. Dan itulah wujud yang mutlak. Wujud yang hakiki. Wujud ya, yang punya maujud. Dirinya yang tetapi gaib mutlak. Karena kita diciptakan dari sifatnya. Kita diciptakan dari sifat. Yang membuat sifat itu ada karena ada sifat wujud. Andaikan tidak ada sifat wujud, maka sifat itu tak nampak. Dan Allah punya wujud, dan wujudnya tidak diketahui. Sifat memang abstrak. Kalau wujud yang ada tidak diketahui, macam mana sifat yang memang abstrak kita boleh tahu? Maka Allah ciptakan timsal, patung, yaitu bernama insan. Maka dikatakan al-insanu timsalullahil muqaddas. Manusia itu adalah patung Allah yang suci. Tidak ada yang suci di dunia ini selain manusia. Walal jannah walal nar walal malaika. Hatta ardul muqaddas. Ya. Manusia yang paling suci. Karena Allah menciptakan manusia dengan
sifat dan asma'nya. Iya, ya gantian. Dah pergi sana. Pergi sana main atas. Main atas ya. Main atas lah. Main atas ya. Ya, main atas. Cuk, tuh tengok tuh. Kawan tuh. Pergi atas tuh. Cepat. Pergi atas cepat. Dah, pergi atas ya. Apa tadi cakapnya? Patung Allah yang paling suci. Hatta din diciptakan ini untuk risalah. Dah. Lagi. Dah main sana, main atas sana. Main atas sana main. Tuh, tengok tuh. Dah main atas dah. Nak minum. Karena ketika Allah menciptakan manusia, maka sifat-sifat itu berdiri dari sifat wujud dia. Ya. Sehingga kita dapat melihat Allah dengan nyata. Apa? Disebut surahnya. Maka itu sebab Rasulullah bersabda, Innallaha khalaqa Adama ala suratihi. Surahnya. Allah menciptakan manusia berdasarkan surahnya. Hakikatnya Allah. Akhirnya terus konsepnya kepada insan kamil. Siapa yang melihat Allah yang paling sempurna? Kalau dengan bahasa yang nak cepat lah. Ya, menjadi Allah. Itu wujud. Maka kita bukan wujud dan bukan adam. Dikatakan maujud itu tadi suratul wujud. Karena wujud sifat. Sifat itu perlu mausuf. Ya. Sifat itu perlu mausuf. Seperti ad-dal perlu madlul. Kata al-kursi. Ini kursi dal. Arti dal kalimat yang punya makna. Madlulnya maknanya kursi lah nih. Wujud kan punya, ada. Inilah maujud, inilah adanya. Tapi kalau orang kaya, apabila dia mendengar kata kursi, sopa mewah. Orang miskin apabila dengar kata kursi, kursi yang nak rubuh tuh. Nah, kalau di Indonesia, kalau orang yang nak jadi ahli parlimen, kursinya kursi parlimen. Ya. Orang ketika nak pilihan raya, kan nak kursi, nak jadi parlimen kan. Nah, maka di rumahnya ya, terdapat ayat kursi. Supaya dapat kursi. Nah itu maujud. Itu sebab Imam Abdul Qadir Al-Jilani menafsirkan la ilaha, yakni la maujuda illallah. Ini maujud, ini Allah. Coba kita berdiri, ada bayangan. Ini bayangan siapa? Tak akan ini bayangan setan. Oh, bayangan aku lah. Kurang ajar kau ya. Aku dikira setan. Ini maujud Allah. Tapi surah.
Allah. Itulah yang dia melihat Allah di mana-mana. Ini maujud, itu Allah mau. Itu bayangan Allah, bukan bayangan kita. Ini bukan kita. Ya. Maka la maujuda. Maka ketika mereka berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dia baru tahap kepada maujud yang mau nak dibuang oleh dia, ya fokusnya kepada meniadakan yang ada itu. Maujud ini bukan maujud kita, tapi maujud Allah. Ya. Apabila sudah berhasil menghilangkan maujud, ya, bukan maujud kita, tapi maujud Allah, barulah la ma'budah. Ya. Ibadah pun Allah, barulah matluba. Maka aku minta pun ya. Karena tauhid itu adalah al-ibadah wa talab. Ibadah lahu wa talab minhu. Itu tauhid, ibadah dan minta. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, yani natlabu. Ya, la ma'buda wa la matlub. Tetapi tak akan tercapai kalau wujud dulu tak dihilangkan. Baru dia boleh ibadah. Itu sebab orang yang boleh iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in adalah orang yang maliki yaumiddin. Itu dalam tafsir Al-Jilani. Apabila dia sudah melihat bahwa dia dikuasai oleh Allah, tak ada lagi dia maliki yaumiddin. Ini makom pana. Baru iyyaka na'bud, tak dapat. La ma'buda, la maujuda, la ma'buda, la matluba. Itu tauhid. Ya, maka kita anal haq. Akhirnya begitu. Itulah maujud. Dengan wujud adalah baina dali wal madlul. Ya. Baina sifah wal mausuf. Ya. Baina sifat dan orangnya. Di mana kita melihat Allah? Ini melihat Allah. Kita melihat orang berbuat apapun Allah. Nah, di mana kita melihat Allah? Nah, di mana? Itu surahnya. Tetapi ada bahasa adabnya agar orang yang akalnya kecil tak salah paham. Itu salah syariah. Maka ada adabul syariah, adabul haqiqah. Ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'aluka ilman nafi'a wa nuran sati'a wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa shifaan min kulli da. Kun lana ya Allah wa la takun alaina. Akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril ilm. Waftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmatak. Wa dzakirna ma nusina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhimna rushdana ya Allah wa a'idna min sururi anfusina wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa tub 'alaina wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana.